Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sekarang ini Omikron lagi keliling Indonesia, bagi-bagi giveaway. Kalian udah ketemu belum? Mudah-mudahan selisih jalan ya. Tapi kalaupun ketemu gak usah terlalu panik. Karena menurut kabar yang saya baca, Omikron itu gak seberbahaya Delta kakaknya. Memang gak terlalu berbahaya bagi kesehatan, tapi sangat berbahaya bagi mata pencaharian. Gimana enggak? Gara-gara Omikron lagi viral, lagi-lagi saya jadi pengangguran. Ada lagi kabar yang bikin males. Katanya Omikron jika kawin dengan Delta bakal melahirkan varian yang lebih berbahaya. Ini kan bikin males ya. Gara-gara mereka banyak orang yang nunda perkawinan. Tukang foto jadi nganggur. Merekanya malah kawin. Mana nggak ngundang jasa tukang foto lagi. Malam ini saya akan melanjutkan membacakan kisah yang kemarin sampai di part 3, yaitu akibat korban pembantaian G30 SPKI. Ini bagian ending ya. Jadi sehabis ini kalian jangan nunggu-nunggu lanjutannya lagi. Udah gak ada lagi. Nanti kita ganti cerita yang lain. Yaudah, kita mulai saja. Sebuah kisah perjalanan hidup manusia yang berjudul Akibat Sumpah Korban Pembantaian G30 SPKI bagian ending. Tapi sebelumnya kita lihat opening dari podcast kesayangan kita. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Kedua orang tua Bejo sangat terpukul dengan kenyataan bahwa Bejo dinyatakan lumpuh. Mereka sangat mengkhawatirkan bagaimana masa depan Bejo di kemudian hari. Sementara Bejo sendiri karena dia masih kecil, dia tidak begitu merasakan pukulan kenyataan yang dia hadapi. Dia masih ceria seperti dulu. Hanya bedanya sekarang dia tidak bisa kemana-mana tanpa bantuan orang lain. Dia sempat berhenti sekolah. Tapi setelah setahun masa pemulihan, akhirnya dia masuk sekolah lagi. Orang tuanya juga memberikannya kursi roda supaya dia tidak terlalu bergantung pada orang lain. Padahal di zaman itu harga kursi roda masih sangat mahal. Tapi karena rasa sayang dari kedua orang tuanya, Bejo bisa merasakan kemewahan itu. Kehidupan ekonomi keluarga kecil itu secara perlahan membaik. Tanah milik Pak Budi sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Pak Budi berbaik hati menjual tanah tersebut dengan harga yang miring. Mereka juga memiliki sebidang kebun kelapa yang berada di sebelah rumah mereka. Rumah geribik mereka sudah berganti dengan bangunan permanen. Tapi meski begitu, Pak Wondo dan Bu Suminah tidak sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Lantaran anak mereka satu-satunya lumpuh. Terlebih lagi Pak Wondo. Selama itu dia merasa bahwa dia sedang menuai karma buruk yang pernah dia tanam waktu dia tinggal di Jawa. Dan yang sangat dia sesali, akibat perbuatannya anak kesayangannya yang merasakan karma buruknya itu. Dia juga seringkali terbangun di tengah malam karena bermimpi buruk. Sosok anak kecil perempuan itu sering menerornya di dalam mimpi. Karena tidak tahan dengan tekanan batin tersebut, Pak Wondo menceritakan semua yang dia alami pada Pak Budi. Pak Budi sendiri seperti tidak kaget dengan cerita Pak Wondo. Dia hanya manggut-manggut saja mendengarkan cerita Pak Wondo. Lalu Pak Budi menyarankan supaya Pak Wondo mengunjungi makam luhur sahabatnya. Setelah menimbang cukup lama, akhirnya di tahun 1980, Pak Wondo memutuskan pulang ke Jawa sendirian. Memang selama mereka tinggal di Lampung, belum pernah sekalipun mereka pulang. Ada banyak alasan kenapa Pak Wondo merasa berat untuk menengok kampung halamannya. Salah satunya adalah dia tidak mau kenangan buruk di masa lalu itu kembali menghantui pikirannya. Tapi meskipun dia susah payah pergi menjauh, tetap saja dia tidak bisa lari dari kenyataan. Karena hal itulah, Pak Wondo memberanikan diri pulang ke kampung halamannya. Dia pikir mungkin dengan menengok makam luhur,
bisa mengurangi beban mentalnya. Sesampainya di Jawa, dia menginap di rumah kakaknya. Lalu dia mulai mendatangi tempat terakhir dia bertemu Luhur. Ternyata tempat itu sudah menjadi semacam area hijau. Ada taman bermain dan tanaman-tanaman hias. Juga berdiri beberapa kios permanen. Lalu Pak Wondo mencari informasi keberadaan makam Luhur ke warga sekitar. Menurut para warga, jenazah Luhur sudah dipindahkan ke tempat pemakaman umum sebelum dilakukan pembangunan area hijau tersebut. Masih menurut cerita warga, ada keganjilan waktu tulang belulang Luhur dibongkar. Rambut dan kuku Luhur sangat panjang, seperti orang yang sudah bertahun-tahun tidak potong rambut dan kuku. Rambut tersebut menempel pada tengkorak kepalanya. Kuku-kuku panjang itu juga menempel pada jari-jari tangannya. Di hari ketiga Pak Wondo di Jawa, ada seorang pemuda asing yang menemuinya dan memberi pesan supaya Pak Wondo menemui Mbah Suwarno, yang biasa dipanggil Mbah No saja. Pak Wondo dulu juga mengenalnya dengan baik, karena Mbah No tinggal di dusun yang sama dengan Pak Wondo. Mbah No adalah salah seorang panutan Luhur, orang yang mengajari Luhur mengenal kejawen. Mbah Nolah yang menjadi tempat bertanya bagi Luhur. Beliau adalah sosok yang sangat bijaksana dan rendah hati. Setelah mendapatkan pesan tersebut, suatu malam Pak Wondo mendatangi Mbah No. Kondisi Mbah No masih sehat meskipun umurnya sudah sangat tua. Setelah berbasa-basi sejenak, Mbah No mulai bercerita. Menurut cerita beliau, di hari meninggalnya Luhur, ternyata para aparat juga membakar rumah Luhur. Di masa itu memang banyak rumah-rumah milik simpatisan PKI yang dibakar oleh aparat. Seperti juga yang dialami oleh keluarga Luhur. Biasanya kronologinya seperti ini. Aparat datang mencari tersangka lalu membawanya. Lalu sisa penghuninya dipaksa keluar rumah. Dan terakhir rumahnya dibakar. Sementara yang terjadi dalam keluarga Luhur, setelah Luhur ditanam di tanah perbatasan, sorenya mereka kembali ke rumahnya, lalu menggeledah rumah tersebut. Tapi mereka tidak menemukan siapapun di dalam. Setelah yakin tidak ada orang di dalamnya, mereka membakar rumah tersebut. Mereka tidak tahu bahwa ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan di dalam sebuah geledek, semacam bilik tertutup tempat menyimpan padi kering yang berada di dalam dapur. Setelah membakar rumah, para aparat tersebut pergi begitu saja. Sementara di dalam rumah, anak kecil itu mulai merasa kepanasan. Dia mulai menjerit meminta tolong. Tapi para aparat sudah pergi menjauh. Karena rumah-rumah di dusun itu jarak antar rumah lumayan jauh, suara teriakan anak kecil itu baru terdengar oleh tetangga sekitar setelah beberapa saat. Saat itu hari mulai gelap. Saat para tetangga datang untuk membantu, api terlanjur besar dan tidak mungkin dipadamkan. Api melahap semua bagian rumah yang terbuat dari bambu dan alang-alang. Orang-orang hanya bisa menahan ngeri mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Para perempuan yang menyaksikan kejadian tersebut menangis. Mereka tahu siapa yang ada di dalam rumah tersebut. Dia adalah Lestari, anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Seorang anak perempuan yang cantik, yang ramah dan suka menyapa setiap orang yang ditemuinya. Setelah api padam, barulah para tetangga mendekati tempat tersebut. Tapi tak ada yang tersisa selain beberapa piring dan gelas dari kaca. Dan sesosok mayat anak kecil yang hitam gosong dengan posisi meringkuk di dalam geledek. Tidak ada yang tidak bersedih menyaksikan kejadian tersebut. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain menguburkan anggota terakhir keluarga tersebut. Mendengar penuturan dari Mbah No, tak terasa air mata Pak Wondo menetes. Mbah No juga mengatakan bahwa sepertinya arwah Lestari tidak tenang. Mbah No meminta Pak Wondo untuk berhati-hati, karena menurutnya dia pernah bertemu sesosok wujud yang mengerikan yang menyerupai Lestari. Saat berkomunikasi dengan sosok tersebut, sosok itu mengatakan akan menuntut balas atas kematian semua keluarganya. Tapi ini juga menurut Mbah No sendiri, sebenarnya itu bukan arwah Lestari, melainkan
jin jahat yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu manusia. Karena menurut Bahno juga, Lestari itu masih kecil, jiwanya masih bersih, belum mengenal apa itu dendam. Tapi entahlah, siapa sebenarnya yang sedang menuntut balas? Apakah arwah luhur, arwah Lestari, atau jin jahat yang sedang memanfaatkan situasi? Yang pasti targetnya jelas, yaitu keluarga Pak Wondo. Setelah kejadian itu, para tetangga sekitar sering mendengar jeritan Lestari di malam-malam tertentu, berasal dari tanah kosong bekas rumah keluarga luhur. Lalu para tetangga berinisiatif melakukan selamatan di atas tanah kosong itu. Setelah itu berangsur-angsur suara tersebut menghilang. Kemudian oleh ahli waris, tanah tersebut dijual. Sekarang di sana sudah berdiri sebuah bangunan permanen. Tapi desas-desus yang terdengar, katanya suara jeritan anak kecil masih sesekali terdengar di tengah malam. Sebelum pulang, Pak Wondo menyempatkan mengunjungi makam Lestari dan sekali lagi mengunjungi makam luhur. Kebetulan keduanya kini berada dalam tanah pemakaman yang sama. Lalu akhirnya Pak Wondo pulang ke Lampung. Kepulangan Pak Wondo tidak membawa kelegaan, malah semakin membuat perasaannya kacau. Begitu sampai di rumah, dia disambut dengan senyum kebahagiaan Bu Suminah. Ternyata Bu Suminah hamil. Setelah sekian lama keluarga itu diliputi kesedihan, akhirnya ada juga kabar yang membahagiakan. Selama 9 bulan, mereka semua menanti kelahiran si jabang bayi. Wondo semakin giat bekerja. Bejo juga banyak bertanya tentang calon adiknya ke Bu Suminah. Dan hari-hari yang dinantikan itu akhirnya datang juga. Malam itu gerimis. Bu Suminah merasa perutnya sakit seperti akan melahirkan. Pak Wondo segera mengendarai sepeda motor pertamanya untuk mencari bidan terdekat. "Jaga ibumu ya, Le. Bapak pergi sebentar." Begitu pesan Pak Wondo sebelum meninggalkan rumah. Sepeninggal Pak Wondo, Bu Suminah mondar-mandir di dalam kamar. Sebentar duduk, sebentar berbaring, lalu sebentar jalan-jalan. Dia merasa cemas dan kegerahan. Lalu dia membuka jendela kamar yang menghadap ke arah kebun kelapa. Bejo yang menemani di kamar menegur ibunya. "Mak, jangan buka jendela, nanti masuk angin." Lalu ibunya menjawab, "Gak apa-apa, Le, cuma sebentar kok. Nanti kalau udah adem, ibu tutup lagi jendelanya." Beberapa saat kemudian, Pak Wondo pulang bersama seorang bidan. Beberapa tetangga juga datang mendengar Bu Suminah akan melahirkan. Lalu Bu Bidan mulai mengurusi Bu Suminah. Bejo menunggui di kamar, sementara Pak Wondo di teras bersama beberapa tetangga. 1 jam kemudian terdengar suara Bu Suminah mengejang keras, disusul suara bayi yang menangis, dan samar-samar terdengar suara tertawa seorang perempuan. Hanya beberapa orang yang menyadari suara terakhir itu. Salah satunya adalah Pak Wondo sendiri. Sementara yang terjadi di dalam kamar, sebelumnya Bu Bidan dibantu oleh salah satu tetangga menunggu saat-saat bayi siap untuk dilahirkan. Semua fokus pada proses kelahiran kecuali Bejo. Bejo duduk di atas kursi rodanya menghadap ke arah jendela kamar yang terbuka. Di sana samar-samar dia melihat ada kepala seorang perempuan berambut panjang sampai menutupi mukanya berada di depan jendela. Bejo terpaku ketakutan. Setelah dirasa siap, Bu Bidan meminta Bu Suminah mengejang sekuatnya. Sementara Bejo masih terpaku memandangi sosok perempuan di jendela. Lalu bayi itu pun lahir. Suara tangisnya memecah kesunyian malam. Pandangan Bejo sempat teralihkan oleh suara tangis adiknya. Tapi di sela-sela tangisnya terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Lalu Bejo kembali menoleh ke arah jendela. Sosok itu terlihat terbang menjauh sambil tertawa cekikikan. Semua orang yang ada di kamar itu menoleh ke arah jendela. Tapi mereka tidak melihat apa-apa. Hanya Bejo yang melihat penampakan tersebut. Sementara yang lain hanya mendengar suaranya.
Seketika semua yang ada di situ merasa cemas, seperti sebuah pertanda buruk. Ternyata kekhawatiran orang-orang terjawab. Setelah bayi dan si ibu dibersihkan, Bu Suminah kecapean lalu tertidur pulas. Tapi sayangnya sampai pagi tiba, dia tidak terbangun. Pak Wondo sampai berteriak-teriak memanggil istrinya sambil menggoyang-goyangkan lengan istrinya. Tapi Bu Suminah tidak terbangun juga. Pada hari itu, Bejo kehilangan seorang ibu, tapi juga sekaligus mendapatkan seorang adik. Kesedihan kembali menyelimuti keluarga tersebut, terutama Pak Wondo. Dia bingung antara bahagia dan sedih. Kekalutan hati Pak Wondo menyebabkan dia lalai memperhatikan bayinya. Akhirnya bayi tersebut sakit-sakitan, badannya panas lalu kejang-kejang. Dan seminggu setelahnya meninggal menyusul ibunya. Kesedihan Pak Wondo menjadi-jadi. Berhari-hari dia tidak melakukan apapun selain duduk diam di kamarnya. Pandangannya kosong. Tangannya memeluk kedua lututnya. Bejo berusaha menghibur bapaknya, tapi tidak berhasil. Kali ini giliran Bejo yang menanggung akibat dari kesedihan ayahnya. Seorang diri, dia mengurus ayahnya dalam kondisi dirinya yang lumpuh. Mereka berdua jadi jarang makan karena tidak ada yang memasak. Sesekali para tetangga mengantarkan makanan. Lalu suatu hari Pak Budi datang. Dia berusaha menyadarkan Pak Wondo dengan cara mengajaknya berbicara. Tapi Pak Wondo tidak bergeming. Kehidupan Bejo kian memprihatinkan. Dia jadi sangat kurus karena kurang makan. Dia juga sudah berhenti sekolah. Sehari-hari dia hanya menunggui ayahnya yang tidak pernah bergerak dari kamarnya. Kondisi rumah mereka menjadi sangat kotor dan bau oleh berbagai sampah dan kotoran manusia. Sesekali tetangga datang membantu membersihkan rumahnya. Bejo sangat berharap suatu saat ayahnya sadar. Tapi hari itu tidak pernah datang. Sampai suatu ketika Bejo mendapati ayahnya tidak lagi duduk seperti biasanya, tapi terbaring dengan mata terpejam. Bejo berusaha memanggil ayahnya, tapi Pak Wondo tidak pernah membuka matanya lagi. Hari itu Bejo menjadi anak sebatang kara, dengan kondisi kedua kakinya yang lumpuh. Setelah pemakaman ayahnya, Pak Budi membawa Bejo pindah ke rumahnya. Saat ini Bejo sudah bisa mengurusi dirinya sendiri. Dia juga membuka jasa servis elektronik di rumahnya yang lama. Pelanggannya cukup banyak, karena Bejo dikenal sebagai tukang servis yang telaten. Dia juga memiliki seorang asisten yang merangkap sebagai muridnya. Dia mengajari anak tersebut semua keahlian yang dia punya. Bejo sempat menikah, tapi karena 5 tahun menikah belum juga dikaruniai anak, istrinya meninggalkannya. Pak Budi yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri meninggal setahun yang lalu. Tapi bagaimanapun kondisinya, Bejo masih tetap berusaha melanjutkan hidupnya. Karena menurutnya, tugas utama sebagai manusia itu adalah menjalani kehidupan. Selesai. Itulah kisah perjalanan hidup Bejo yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Sedih sekaligus melegakan. Akhirnya, dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ya udah, segitu aja ceritanya untuk malam ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan notifikasi buat yang baru gabung. Dan bagi yang punya cerita, silahkan kirim cerita kalian di email podcastkopihitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.